Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alif Reski Maulana dengan NIM H0712210411. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil rancangan bisnis yang saya buat dan teman-teman saya buat. Dan usaha ini saya beri nama Cafe Koir. Nah, kita masuk ke latar belakang dari usaha ini adalah bisnis coffee shop merupakan salah satu bentuk usaha yang ternyata mampu memberikan keuntungan yang sangat menjanjikan. Usaha ini akan mampu memberikan keuntungan yang besar jika dilaksanakan dengan baik dan benar. Meskipun terlihat sederhana, namun bisnis kopi ini mampu menghasilkan pendapatan yang besar bagi pelakunya. Penikmat minuman hitam berkafein ini cukup besar di Indonesia. Bisnis kafe tidak hanya terbatas pada penjualan kopi, tetapi juga melibatkan penawaran berbagai produk makanan dan minuman. Kafe modern seringkali menyajikan makanan berat, kue-kue tradisional, pastry, dan sejumlah minuman non-kopi seperti teh, jus buah, smoothies, dan minuman ringan lainnya. Nah, selanjutnya tujuan dari kami membuat usaha ini adalah yang pertama, memberikan pengalaman unik. Salah satu tujuan utama bisnis coffee shop adalah menyediakan pengalaman yang unik bagi pelanggan. Yang kedua, menyediakan ruang kerja alternatif dengan semakin banyaknya pekerja independen dan pengusaha kecil, coffee shop juga bertujuan menyediakan ruang kerja yang nyaman. Yang ketiga, menyajikan produk berkualitas tinggi. Tujuan bisnis ini adalah memberikan produk yang memenuhi standar kualitas tinggi dan menciptakan citra merek yang positif. Yang keempat, berkontribusi pada komunitas lokal. Ini dapat dilakukan dengan mendukung produk lokal, menyelenggarakan acara komunitas, atau berpartisipasi dalam kegiatan moral. Nah, selanjutnya adalah visi misi. Visi dari coffee shop yang kami buat yaitu menjadi destinasi kafe yang unggul, menggabungkan nuansa tradisional Indonesia dan sentuhan Eropa, menciptakan pengalaman kopi yang luar biasa dan menjadi pusat pertemuan komunitas yang dinamis. Misinya yaitu yang pertama, memberikan pengalaman minuman kopi yang berkualitas tinggi. Yang kedua, memberikan pelayanan yang terbaik. Yang ketiga, melestarikan keunikan budaya. Yang keempat, menjadi tempat pertemuan komunitas. Dan yang kelima, keterlibatan dengan pelanggan kami. Nah, ini adalah sedikit deskripsi tentang Coffee Coir. Cafe Coir merupakan sebuah destinasi kopi yang memeluk kehangatan dan keceriaan, di mana setiap tugukan membawa Anda dalam perjalanan rasa yang mendalam. Nama Cafe Coir sendiri terinspirasi dari kata coeur, yang berarti hati dalam bahasa Perancis. Menciptakan suasana yang membumi dan penuh kasih di setiap sudutnya. Dalam arti lain juga, Coir merupakan singkatan dari kopi ireng. Nah, selanjutnya adalah lokasi. Lokasi Cafe Coir beralamat di Jalan Letjen Hertasning nomor 1 Buakana, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang letaknya ini bersebelahan dengan kantor Bapas kelas 1 Makassar. Dan waktu operasionalnya juga, Cafe Coir sendiri terbuka setiap harinya mulai dari pukul 9 pagi sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, dapat kita lihat di sini ini merupakan gambaran area dari Cafe Coir sendiri yang kami ambil gambarnya itu dari Google Earth. Nah, selanjutnya di sini adalah peta situasinya. Ini merupakan gambaran yang diambil dari aplikasi AutoCAD. Nah, dapat kita lihat di sini keterangan dari area sekitar Cafe Coir sendiri, yaitu ada Cafe Coir sendiri, terus ada Makassar City Council, Fireflies Hertasning, Bank BRI Hertasning, Amaris Hotel, kantor Bapas kelas 1 Makassar, PPKRI Prof Sulsel, dan kantor ESDM Prof Sulsel. Nah, ini yang warna merah sendiri adalah jalan antara Hertasning dan APP Tarani. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat side plan dari Cafe Coir sendiri. Di belakang itu terdapat parkiran belakang. Nah, di depan ini terdapat parkiran juga, tapi parkiran valet. Terus, pada saat kita masuk pertama kali di dalam cafe ini, terdapat resepsionis, terus terdapat beberapa meja dan kursi, terdapat dua toilet, yaitu toilet wanita dan toilet pria, terdapat satu dapur dan satu kitchen bar. Terus ada ruang manajer dan ruang rapat juga. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke segmentasi pasar dari Cafe Coir tersebut. Secara geografis, Cafe Coir merupakan kafe yang berada di tengah kota Makassar yang dapat menargetkan pelanggan yang tinggal ataupun bekerja di sekitar area tersebut. Nah, secara demografis, segmentasi demografis akan melibatkan berbagai kelompok usia dari latar belakang,
Cafe Korea akan menjadikan mahasiswa Makassar sebagai target pasar yang mencari tempat bersantai atau berkumpul dengan teman. Sementara orang kantoran mungkin mencari tempat untuk rapat atau bekerja sambil menikmati kopi. Nah, secara psikografis, segmentasi psikografis dapat mencakup preferensi dan gaya hidup pelanggan. Cafe Korea sendiri menyesuaikan interior dan suasana yang menarik kelompok yang lebih muda dengan gaya hidup yang dinamis, atau memberikan ruang yang tenang untuk pelanggan yang mencari tempat untuk bekerja atau membaca. Nah, selanjutnya segmentasi pasar berdasarkan perilaku. Segmentasi berdasarkan perilaku melibatkan analisis secara pelanggan berinteraksi dengan kafe. Ini mencakup frekuensi kunjungan, pola pembelian, dan preferensi produk. Nah, ini adalah beberapa price list dari makanan dan minuman yang akan kami tawarkan pada saat Cafe Queer nanti beroperasi. Mulai dari makanan berat, dan pastry, cake, terus ada minuman juga, minuman kopi, non-kopi, yogurt, dan milkshake. Nah, dapat kita lihat di sini adalah struktur biaya dari Cafe Queer sendiri, mulai dari biaya lokasi, biaya perizinan dan legalitas, biaya peralatan dan furniture, biaya stok dan bahan baku, biaya pemasaran dan promosi, biaya SDM, biaya listrik, air, dan utilitas lainnya, biaya keamanan, cadangan dan biaya tak terduga, dan biaya desain interior dan eksterior. Nah, ini adalah estimasi keuntungan yang akan didapatkan oleh Coffee Coir berdasarkan perhitungan dalam 1 tahun. Yang pertama adalah asumsi, yang kedua pendapatan kotor yang dihitung per bulannya, terus yang ketiga ada keuntungan kotor yang dihitung per bulannya, terus ada pendapatan kotor yang dihitung per hariannya, ada pajak yang dihitung per bulan, keuntungan bersih per bulannya, dan keuntungan bersih per tahun. Selanjutnya adalah masalah potensial yang mungkin akan terjadi pada saat Cafe Queer beroperasi. Yang pertama adalah persaingan tinggi. Cafe adalah bisnis yang sangat kompetitif. Persaingan tinggi dapat mengakibatkan penurunan harga atau margin keuntungan. Terus yang kedua, fluktuasi harga bahan baku. Harga bahan baku seperti gula, kopi, dan susu dapat mengalami fluktuasi. Kenaikan harga ini dapat mempengaruhi biaya operasional. Dan yang ketiga ada ketergantungan pada pasar lokal. Bergantung pada pelanggan lokal dapat menjadi risiko jika ada perubahan dalam preferensi atau ekonomi lokal. Terus yang keempat ada tingkat keberlanjutan. Faktor-faktor seperti tren lingkungan dan keberlanjutan dapat memengaruhi citra dan keberlanjutan bisnis. Selain masalah potensial yang mungkin akan terjadi pada Cafe Koir, terdapat juga risiko yang akan terjadi. Kemungkinan yang pertama adalah risiko keuangan. Yang pertama, kurangnya arus kas. Perubahan musiman atau fluktuasi penjualan dapat menyebabkan kurangnya arus kas, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk membayar tagihan atau gaji karyawan. Yang kedua, pertumbuhan yang kurang jika bisnis tidak dapat mencapai pertumbuhan yang diinginkan. Laba bersih dan nilai perusahaan mungkin tidak meningkat seperti yang diharapkan. Terus ada risiko keselamatan pangan, yaitu ketidakcocokan selera pelanggan. Perubahan dalam selera atau preferensi pelanggan dapat berdampak negatif pada popularitas menu. Terus ada juga hambatan operasional. Yang pertama ada ketidakstabilan SDM. Kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan karyawan yang berkualitas dapat mengganggu operasional harian. Yang kedua, ada pemeliharaan peralatan. Mesin kopi dan peralatan dapur lainnya memerlukan pemeliharaan berkala. Kegagalan peralatan dapat mengganggu layanan dan merugikan reputasi. Yang ketiga, kurangnya pemasaran efektif. Kesulitan dalam mencapai dan mempertahankan pelanggan baru dapat terjadi jika strategi pemasaran tidak efektif. Yang keempat, perubahan kebijakan pajak atau peraturan. Perubahan dalam peraturan pajak atau kebijakan kesehatan dapat mempengaruhi biaya operasional dan kepatuhan bisnis. Yang terakhir, pengaruh media sosial. Ulasan negatif atau kontroversi yang viral di media sosial dapat merugikan reputasi dan mengurangi kunjungan pelanggan. Nah, selain dari yang saya sebutkan tadi ada masalah potensial, terus ada resiko dan hambatan operasional, kita juga sudah memiliki tindakan alternatif. Yang pertama adalah tindakan alternatif untuk mengatasi masalah potensial. Yang pertama, persaingan tinggi. Fokus pada diferensiasi produk atau pelayanan untuk membedakan kafe dari pesaing. Tingkatkan pengalaman pelanggan dan ciptakan suasana yang unik. Terus yang kedua, fluktuasi harga bahan baku.
Kita dapat mengimplementasikan kontrak pembelian jangka panjang untuk harga bahan baku kunci, jalin kemitraan dengan pemasok yang dapat memberikan stabilitas harga. Terus yang ketiga, ketergantungan pada pasar lokal. Kita dapat ekspansi ke pasar yang lebih luas atau penawaran layanan pengiriman untuk menjangkau pelanggan di luar wilayah lokal. Terus yang keempat, tingkat keberlanjutan. Kita dapat bangun citra keberlanjutan melalui praktik bisnis ramah lingkungan dan keterlibatan dalam inisiatif sosial. Selanjutnya ada tindakan alternatif untuk risiko keuangan. Yang pertama adalah kurangnya arus kas. Buat rencana keuangan yang lebih konservatif dan pertimbangkan penyusunan cadangan dana darurat untuk mengatasi fluktuasi arus kas. Terus yang kedua, pertumbuhan yang kurang. Identifikasi dulu peluang ekspansi baru, seperti membuka cabang baru atau menggandakan pemasaran untuk menarik pelanggan baru. Selanjutnya ada tindakan alternatif untuk hambatan operasional. Yang pertama ada ketidakstabilan SDM. Kita dapat berinvestasi dalam program pelatihan dan retensi karyawan, buat lingkungan kerja yang positif dan memberikan insentif bagi karyawan yang berprestasi. Yang kedua ada pemeliharaan peralatan. Lakukan pemeliharaan yang preventif secara teratur dan mempertimbangkan untuk memiliki kontrak pemeliharaan dengan penyedia jasa. Selanjutnya ada tindakan alternatif untuk risiko keselamatan pangan. Nah, ini ketidakcocokan pada selera pelanggan. Kita dapat aktif memantau tren pasar dan selalu siap beradaptasi dengan perubahan selera pelanggan. Buat survei pelanggan untuk mendapatkan umpan balik. Terus selanjutnya ada tindakan alternatif untuk hambatan pemasaran. Pada kurangnya pemasaran efektif, gunakan strategi pemasaran multikanal, termasuk pemasaran digital dan promosi khusus. Analisis dan perbarui strategi pemasaran secara teratur. Terus yang kedua, perubahan kebijakan pajak atau peraturan. Pertahankan pemahaman yang baik tentang peraturan pajak dan kebijakan kesehatan. Jalin hubungan baik dengan pejabat pemerintah setempat dan industri. Dan yang ketiga ada pengaruh media sosial. Kelolalah reputasi secara aktif melalui tanggapan cepat terhadap ulasan, keterlibatan positif di media sosial, dan pembangunan citra positif secara online. Nah, kesimpulannya, nama Koir sendiri berasal dari kata koir yang mencerminkan tekad bisnis untuk membawa kehangatan hati ke dalam setiap cangkir kopi. Dari uraian Cafe Koir, dapat disimpulkan bahwa bisnis kafe ini tidak dapat hanya menawarkan kopi berkualitas tinggi, tetapi juga menciptakan pengalaman kuliner yang menyeluruh dengan menyatukan unsur tradisional Indonesia dan nuansa Eropa dengan menu yang beragam, suasana yang ramah, dan komitmen terhadap keberlanjutan. Cafe Koir sendiri bukan sekedar tempat untuk menikmati hidangan lezat, tetapi juga menjadi tempat pertemuan komunitas yang sangat hangat dan inklusif. Nah, saran untuk Cafe Koir sendiri, Cafe Koir dapat memastikan kesuksesan berkelanjutan melalui beberapa strategi, seperti menjaga kualitas tinggi dari biji kopi hingga hidangan, inovasi menu rutin, program loyalitas, praktik bisnis ramah lingkungan, keterlibatan dalam kegiatan komunitas, pemasaran digital, manajemen stok efisien, investasi dalam pelatihan karyawan, analisis umpan balik pelanggan, dan dukungan pada pemasok lokal. Dengan menerapkan saran ini secara holistik, Cafe Koir dapat memperkuat posisinya sebagai destinasi unggulan, membangun hubungan berkelanjutan dengan pelanggan, dan berkembang dalam pasar yang kompetitif. Baik, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan bagaimana usaha bisnis pada coffee shop, yaitu Cafe Koir sendiri. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.